Makassar ya. Kalau Makassar tuh apa ya? Agakareba ya, betul ya? Agakareba ya. Oke, apa kabar Bapak Ibu? Sudah makan siang semuanya? Kok tiba-tiba chatnya malah jadi hening saya tanya nih. Halo, selamat siang. Ketemu lagi Pak Evan. Iya, halo Pak. Oh, sudah makan siang semuanya ya. Wah, biasanya nih kalau jam-jam setelah makan siang ini agak-agak jam-jam kritis. Nah, tuh kan fase ngantuknya. Jangan ngantuk Pak Antoni karena hari ini banyak sekali informasi-informasi penting nih yang akan kita bagikan hari ini ya. Dan hari ini juga banyak itu loh hadiahnya untuk bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Oh, ngopi belum? Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Siang hari ini, kalau di tempat saya terang nih, saya ngintip dulu terang. Bagaimana di tempat Bapak Ibu? Apakah terang juga, cerah atau sedang mendung berawan? Oh, selamat siang juga. Ini Bapak atau Ibu Imka ya? Oke, baik. Oh, sambil ngopi. Silakan sambil ngopi. Oh, mendung. Ada yang mendung, ada yang cerah banget, ada yang gelap ya. Wah, oke, baik. Tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu ya. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang, selamat bergabung dalam acara Why Windows 11 Pro is the Hybrid Working for Business. Kira-kira kenapa ya kalau misalnya kita katakan memang sekarang masa-masanya kita bertransisi. Mendung cerah itu gimana Bapak mendung cerah? Oke, baik. Ini adalah masa-masa transisi ya, di mana mungkin tadinya kita WFH full gitu ya. Sekarang mungkin sudah mulai 50-50. Dan hari ini persembahan Microsoft dan PT Sinex Metro Data Indonesia. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah mulai menerapkankah 50-50 itu hybrid working, separuh WFH, separuh WFO? Ada mungkin yang sudah separuh WFH, separuh WFO? Atau malah sudah WFO terus? Oh, udah full WFO, sudah full WFO ya. Ada mungkin yang sekarang sudah mulai hybrid ya, setengah-setengah ada? Oh, sudah banyak yang WFO full ya. Oh, sudah 75%. Nah, ini sudah menerapkan sistem hybrid ya. Oh, WFH, work from hospital. Separuh WFO, separuhnya lagi WFO. Gimana itu Pak maksudnya? Oke, full WFH working from hotel. Oke, baik. Oke, baik. Banyak ya yang sudah mulai WFO. Tetap jaga protokol kesehatan ya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada supaya tetap stay safe, stay healthy ya dimanapun Bapak Ibu berada. Baik, selama kurang lebih 2 jam ke depan nanti hari ini akan dibuka ya dengan opening speech dari Bapak Rio Prawika selaku Product Marketing PT Sinex Metro Data Indonesia. Kemudian hari ini akan diberikan solusi terupdate untuk Bapak Ibu sekalian mengenai unveiling Windows 11 and Office 2021. Akan seperti apa sih fitur-fiturnya dari Windows 11 dan Office 2021 yang bisa mengakomodir, membantu Bapak Ibu bekerja secara hybrid ya. Kemudian hari ini juga banyak sekali hadiah-hadiah menanti Bapak Ibu di sesi door prize. Kita punya Sharp Air Purifier, JBL Tune 115 dan Mi Band. Caranya gimana? Silakan nanti diisi feedback formnya Bapak Ibu ya. Hari ini kita punya 2 feedback form. Silakan diisi dengan data yang lengkap sesuai dengan formatnya ya Bapak Ibu ya. Nama yang sesuai dengan nama yang Bapak Ibu gunakan ketika webinar. Email, domain kantor, dan nomor telepon yang terhubung dengan electronic money yang Bapak Ibu miliki. Karena tiket Bapak Ibu untuk memenangkan undian door prize hari ini berdasarkan dari data feedback form Bapak Ibu. Serta seluruh verifikasi pemenang akan kami verified dari feedback form Bapak Ibu. Karena tidak hanya door prize aja yang hari ini akan dibagikan. Hari ini kita juga akan membagikan nih, memilih best Q&A yang hari ini dan serta quiz dengan total hadiah jutaan rupiah menanti Bapak Ibu sekalian. Baik, semakin semangat kan ya Bapak Ibu, jadi nggak ngantuk kan ya? Atau malah jadi ngantuk? Enggak dong ya Bapak Ibu ya? Enggak ya? Semoga malah jadi semangat pastinya ya. Jangan kemana-mana sampai akhir acara Bapak Ibu ya. Semangat dong Pak Satrio ya, luar biasa. Baik, saya tidak mau berlama-lama lagi. Saya akan langsung saja mengundang Bapak Rio Prawika selaku Product Marketing PT Sinex Metro Data Indonesia untuk menyapa Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini. Halo Pak Rio, selamat siang. Halo Alina, siang-siang. Hai, apa kabar? Baik. Baik ya, luar biasa. Baik Pak Rio, ini boleh langsung disapa Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir untuk webinar kita siang hari ini. Silakan. Ya, oke. Selamat siang Bapak Ibu semua.
thank you ya sebelumnya telah menyempatkan waktu untuk join ke webinar kita bersama Sinex Metrodata dan juga Microsoft Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi udah sempat lihat di background ya. Judulnya hari ini adalah Hybrid Working for Business. Jadi, kenapa sih topik itu kita angkat? Karena kita tahu nih, sekarang mungkin era pandemi atau setelah pandemi nanti, mungkin cara kita melakukan segala sesuatu itu berubah, termasuk cara kita bekerja. Mulai yang dulu tadi kita 100% work from office, atau sekarang bisa 50-50, work from home, work from anywhere lah. Nah, sebenarnya dengan cara bekerja seperti itu, Microsoft itu memberikan solusi, dia keluarin produk baru, yang baru launching mungkin sekitar bulan lalu ya, yaitu OS terbaru Windows 11. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu banyak pertanyaan nih, mungkin kayak, gimana sih cara upgrade ke Windows 11? Atau misalnya fitur apa aja yang ada di Windows 11, sistem requirements-nya seperti apa, atau misalkan ada aplikasi saya mungkin kompatibel nggak nih sama Windows 11? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Rico Junius, selaku Commercial Master Trainer dari Microsoft Indonesia. Nanti semua tentang Windows 11 dan juga Office terbaru akan dikupas tuntas oleh Pak Rico. Selain ilmu-ilmu yang nanti kita dapatkan, kita juga udah menyiapkan beberapa hadiah yang sangat menarik. Makanya Bapak Ibu bisa stay di sini sampai akhir acara, kita dengarkan presentasi dari Bapak Rico. Mudah-mudahan nanti berkesempatan untuk memenangkan door prize yang telah kita siapkan. Jadi selain ilmu, kita dapat hadiah juga tentunya. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC. Thank you. Oke, thank you Bapak Rio. Pastinya hari ini double bonus ya, dapat ilmunya, dapat hadiahnya ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana Bapak Ibu sekalian sampai akhir acara. Terima kasih Bapak Rio Prawika, Product Marketing PT Sinex Metrodata Indonesia. Sehat selalu Pak Rio. Thank you. Oke, baik. Seperti yang sudah disinggung Bapak Rio sebelumnya, Bapak Ibu, sesaat lagi saya akan mengundang, pastinya narasumber ini sudah sangat berpengalaman juga dan ilmunya sudah tinggi ya, yang siap membagikan ilmunya untuk Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, mumpung nih ada Bapak Rico Junius, silahkan apabila ingin bertanya, karena hari ini kita juga akan memilih Best Q&A ya. Oke, nampaknya Bapak Rico Junius, Master Trainer Microsoft Indonesia sudah bergabung bersama saya. Halo Bapak Rico. Halo Alina. Hola. Kalau tadi Bapak Rio, sekarang Bapak Rico. Ini adalah double R nih. Double R idola saya. Bapak Rico. Kenapa? Jadi tim roket kita. Roket. Yoi. Oke, Bapak Ibu silakan ya apabila ada yang ingin ditanyakan. Ini mumpung ada Bapak Rico Junius nih ya. Mungkin yang udah penasaran banget sama Windows 11, kemudian Office 2021, atau mungkin yang sudah mulai hijrah ya ke Windows 11 maupun ke Office 2021 terus kok ini begini ya, kok aku bingung begini ya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa langsung ditanyakan ke Bapak Rico Junius. Baik Bapak Rico Junius, silakan boleh langsung dimulai. Thank you banget Alina untuk ngebantu bridging, memperkenalkan, paling mantap memang jadi MC ya. Dan nantinya akan berjumpa lagi sama Alina setelah sesi saya dulu. Semoga nggak bosan melihat saya ya. Saya langsung share screen saya dulu, bisa bantu, ada yang bisa confirm bahwa screen saya udah muncul? Confirm. Oke, mantap. Oke, sekali lagi selamat siang menuju sore. Ini jam-jam biasanya jam-jam bahayanya ngantuk ya, habis makan jam makan siang, lalu dengerin suara saya. Semoga semuanya gak ada yang tertidur mendengarkan dongeng saya hari ini. Sekali lagi perkenalkan, nama saya adalah Rico, selaku Commercial atau DPSS Master Trainer dari Microsoft Indonesia. Nah, yang belum pernah dengar mengenai apa itu kata DPSS, apa itu Microsoft Indonesia, DPSS ini adalah tim dari Microsoft yang mengurus mengenai OEM dan juga licensing mengenai Windows dan juga Office. Berbeda dengan tim kita yang biasanya ada di lapangan yang lainnya, yang biasa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, itu adalah tim kami yang ada bergerak di bidang enterprise. Nah, kalau hari ini saya lebih banyak ngebantu dari tim reseller. Jadi biasanya kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai produk, ingin membeli, harga kemana, nah itu biasa langsung negosiasi ke reseller tercinta Bapak Ibu sekalian hari ini gitu ya. Nah, harapannya nanti ke depan kita bisa masih sering berjumpa, apalagi nanti di second half ya, kita bilangnya kalau di Microsoft di tahun 2022 nanti
kita akan banyak sekali event mengenai server. Kalau hari ini kita akan banyak mengenai client solutions, yaitu Windows dan Office. Nanti di kuartal depan tentunya nanti akan banyak sekali solusi-solusi mengenai server. Nah ini jadi hari ini yang pengen nanya server, pengen ninggalin pertanyaan-pertanyaan server juga nggak apa-apa sebenarnya kalau pengen nanya. Saya akan jawab dengan senang hati, tapi fokus kita hari ini akan banyak di Windows 11, tentunya dengan tema kita hari ini Windows 11 Pro for Modern Hybrid Working. Nah, langsung aja kita mulai slide pertama kita, memperkenalkan new era of hybrid working. Jadi kalau misalkan dilihat dari perkembangan Microsoft Windows dari tahun ke tahun, dia ini diciptakan tidak ada timeline tertentu. Nggak bilang, oh dalam waktu 3 tahun sekali Windows itu akan muncul yang baru, dalam 6 tahun, dalam 10 tahun, ini nggak ada yang jelas. Jadi contohnya seperti zaman dahulu ini ada Windows, kita bisa lihat rata-rata 6 tahun ya, kita bisa lihat mirip sebenarnya 6 tahun gitu. Ke dalam pengecualian dari 2001 ke 2009 ini ada beberapa Windows yang ada sebenarnya kalau ingat. Jadi ini saya sebut lah ya. Jadi 85 itu Windows 85, kemudian 95 ya namanya Windows 95. 2001 adalah Windows XP, 2009 ini tentunya pasti udah tahu ya, ini adalah Windows yang baru aja end of support tahun lalu, yaitu Windows 7. Kemudian di 2015 ini adalah Windows 10, kemudian hari ini tahun 2021, tahun 2021 tahun 2021 bulan Oktober kemarin akhirnya kita launching yang dinamakan dengan Windows 11. Ini pastinya banyak banget yang mungkin kalau masih ada yang nanya ya, katanya kemarin Windows 10 terakhir, kok tiba-tiba Windows 11 malah muncul gitu, kok bukan katanya jadi Windows 10. Nah, Windows 11 karena diciptakan karena ngejawab kebutuhan hybrid working. Nah, sempat ada juga yang nanya, Windows 10 bukannya bisa juga ya hybrid working. Nah itu hari ini kita bahas semua. Perbedaannya apa aja sih? Apa yang bisa dilakukan oleh Windows 10? Apa yang tidak bisa? Apa yang ditawarkan lebih di Windows 11? Nah, alasan kenapa Windows 11 itu ada, itu dimulai dari sebuah survei ya, yang dilakukan oleh Microsoft. Pertama, mengenai enabling hybrid working. Kita tahu seperti ada yang WFH, ada yang WFO, terutama seperti di Microsoft kita sendiri, kita semua masih mengadopsi full 100% WFH. Tapi kantor kita baru aja kemarin sudah mulai dibuka dengan protokol tertentu. Tapi tetap kembali lagi, ini screen share-nya hilang kah? Ada yang hilang ya memangnya ya? 1, 2, ada lagi yang mau bilang, Alina masih bisa lihat screen saya? Masih Masih ya? enabling Okay. hybrid work kan ya? Oke. Mungkin untuk yang screen share-nya berasa hilang, coba masuk keluar aja. Keluar dulu lalu masuk lagi. Biasanya sih karena masalah koneksi atau memang kadang ada bug aja. Oke, saya jadi masih sambil monitor chat, jadi aman aja. Nah, jadi ada 73% dari hasil survei tersebut didapatkan mengatakan mereka ingin flexible remote working option. Dalam kondisi pandemi ini mereka ingin bisa bekerja di mana saja. Ada yang mungkin work from Bali, work from Europe gitu ya, ada aja gitu. Tapi mereka tetap bekerja secara remote, bisa di mana aja. Kemudian tapi 67% dalam jumlah survei yang sama didapatkan data mengatakan, oh 67% ini bilang saya inginnya kerja bisa tatap muka sama orang. Jadi ini disebut dengan satu bahasa namanya paradoks. Itu disebut kok ada 67% sama 73% ini kita bilangnya polar opposite ya. Jadi dia ada yang pengennya ketemu orang, ada yang pengennya nggak mau ketemu orang. Nah jadi di sini terjadi sebuah paradoks, ada hybrid working paradox. Nah cara menjawabnya gimana? Jadi di sini ada, so why you should choose Windows 11 as your business atau as your productive solutions. Nah, di Windows 11 ini menawarkan beberapa feature-feature yang sebenarnya membantu di beberapa sisi. Contohnya, salah satu pilar kita di Windows 11 Pro itu ada di bagian produktif. Ini membantu kinerja kita dalam mengatur window. Terlihatnya simple ya. Saya sendiri kalau belum ngerasain atau belum pernah ketemu senarionya, ini akan tidak terasa. Tapi kalau sudah sering, apalagi yang kerjanya cabut pasang monitor ya. Ini kan biasa kalau udah namanya remote working kan kadang, oh ya udah saya meeting di cafe atau saya meeting di kantor. Biasa ruangan meetingnya udah hybrid gitu. Kita akan keliling kemana-mana, cabut pasang monitor, kerja dengan dual monitor. Window-nya kita akan arrange gitu. Oh saya mau ada WhatsApp di sini, saya mau ada Outlook di sini, saya mau buka browser di sini, saya mau buka Excel saya di sini. Kan akan ada banyak sekali window-window. Nah, ini ada dua feature ya yang terlihat dari video ini adalah window snap yang biasa. Jadi kita bisa mengatur arah atau letak window hanya dengan mengarahkan kursor ke tombol maximize. Tapi di satu hal lagi dia ada namanya docking snap. Nah, docking snap ini dia akan menempel atau mengingat letak posisi window yang ada di external monitor. Jadi anggapan kalau kita cabut external monitornya, lalu mungkin kita pergi meeting sebentar, kembali lagi ke desk kita, nanti external monitor itu akan kembali seperti
semua posisi window yang sudah kita atur. Posisi jendela-jendela window-nya ini semua akan tetap seperti yang sudah kita setting sebelumnya. Dia akan ingat, oh monitor Dell atau monitor Samsung atau monitor Asus yang nantinya kita akan pakai, itu semua akan diingat gitu sama dia. Nanti, lalu dia akan mengingatnya sesuai jenis model yang kita pakai. Jadi monitor 1 dengan monitor 2 tentunya dia akan beda jenisnya ya. Dia ada satu preferensi, ada satu data yang diingat sama dia. Nah, ada yang kedua mengenai kolaborasi. Jadi kalau bicara mengenai flexible remote working, pasti kalau sudah tatap muka, kolaborasinya biasa filenya tadi yang dikerjakan secara offline, secara online gitu ya. Tentu pengen juga bisa dikerjakan secara tatap muka, tapi tetap nggak ketinggalan, nggak harus lagi repot mungkin, kita harus cari pakai NAS, kita nggak harus lagi cari solusi-solusi eksternal untuk bisa kerja kolaborasi dengan kolega kerja. Nah, di Windows 11 sekarang ini dipastikan sudah pasti bisa berkolaborasi dengan integrasi, satu integrasi cloud dengan OneDrive, kedua adalah integrasi dengan Windows 11, maksud saya integrasi Microsoft Teams ke dalam Windows 11 itu sendiri. Jadi semua Windows 11 nanti yang diinstal sudah punya integrasi Microsoft Teams free version. Ini harus dihafal ya, dia adalah free version yang ada di Windows 11. Jadi kalau misalkan login menggunakan corporate account, ini tidak bisa menggunakan yang Teams built-in. Tujuan utamanya kenapa dibikin free version, ini supaya bisa menjangkau semua user yang punya Microsoft account, hanya tinggal login, mereka bisa pakai Teams, bisa langsung video call ke seluruh Microsoft account yang mereka kenal. Dan bisa langsung chatting juga gitu. Nanti saya akan tunjukkan sedikit video demonstrasi seperti apa sih saya pakai Microsoft Teams itu di dalam Windows 11 gitu. Nextnya adalah mengenai konsisten. Ini adalah salah satu bagian paling yang cukup penting ya di Windows 11. Nah, di Windows 11 itu kita selalu bicara atau mendengar kata-kata tentang, rasanya kalau saya migrasi dari Windows 10 ke Windows 11, banyak aplikasi-aplikasi kantor saya yang rasanya takut ya, kok gimana kalau ternyata dia tidak jalan, gimana kalau ternyata dia banyak error. Nah, secara kantor mungkin apalagi secara kepala IT atau ini, dia akan disrupt bisnis banget. Nah, Windows 11 sekarang diciptakan, kita katakan ini ada nama lain ya, kalau saya yang bilang, ini Windows 10 plus 1. Apa yang bisa dilakukan oleh Windows 10, apa yang sudah berjalan dengan lancar di Windows 10, tujuan end goal-nya adalah bisa berjalan dengan lancar di Windows 11. Perlu di disclaimer notice ya, saat ini memang Windows 11 masih pertama kali meluncur ya, jadi memang masih akan banyak sekali update-update yang akan datang. Contohnya saya sudah lihat ada banyak sekali bug-bug seperti printer nggak jalan, kemudian device-device yang tadinya jalan dikenal dan dengan baik di Windows 10 tidak jalan. Ini biasanya terjadi kalau Windows 11-nya itu upgrade. Jadi yang Windows 10 terus upgrade ke Windows 11, dia ada sedikit driver yang nabrak gitu. Tapi kalau clean install, sejauh ini saya nggak pernah, belum ketemu masalahnya sama sekali sih. Kalau clean install ya, sampai sekarang sih device saya itu laptop ada 2, itu dua-duanya sudah running Windows 11, itu masih berjalan dengan lancar. Saya udah pakai dan terutama dia ada banyak sekali accelerate adoption-nya ya. Jadi dia ada application supportnya ini semakin luas. Jadi kalau di sini ada tim IT yang cukup fasih technical ya. Jadi kalau zaman dulu itu 64 bit ke 32 bit kan itu kita sebut dengan emulation ya. Jadi Windows kita yang sudah 64 bit sekarang yang udah nggak pakai 32 bit, dia mengemulasi aplikasi-aplikasi Win32 apps yang masih pakai 32 bit sistem. Konsistensi ini dijaga untuk application deployment and management-nya supaya emulasinya ini tidak rusak dan bahkan lebih seamless dengan support untuk kontainer namanya ya. Untuk kontainer yang lebih canggih lagi. Nantinya ke depan ini juga masih incoming update ya, konsisten ini tetap dijaga. Nanti akan ada beberapa feature seperti Android support, kemudian Amazon Web Store, kemudian bisa side load Android applications. Nanti akan banyak sekali aplikasi tablets ataupun Android yang bisa masuk ke Windows 11 dengan seamless emulation. Jadi nggak perlu running sebuah emulator Android, nggak perlu running sebuah emulator Windows. Jadi semuanya bisa running secara normal di Windows 11. Seakan-akan kita install sebuah aplikasi Windows. Padahal nanti ketika kita lihat di Task Manager, itu ternyata mereka running secara emulasi. Nah, yang terakhir tapi belum terakhir juga, sorry. Ini adalah mengenai keamanan ya. Jadi kalau bicara mengenai bisnis, pasti bicara mengenai keamanan. Apakah Windows 11 cukup aman untuk bisa digunakan di dalam bisnis? Apakah dia sudah memiliki Windows Defender atau antivirus yang dipercaya sesuai seperti di Windows 10 nih? Karena Windows 10 kan umurnya udah cukup panjang ya. Sekarang udah masuk umur ke
Hampir 6 tahun lebih ya, sudah hampir 6 tahun lebih dia udah mulai banyak sekali dan antivirusnya terus kan ditambah nih. Di Windows 11 ini sudah mengadopsi semua Windows Defender dan plus tambahannya lagi sekarang kita sebut dengan nama bahasanya Zero Trust Ready OS. Zero Trust ini adalah salah satu jenis serangan virus ya, kalau ada yang tahu. Salah satu jenis serangan virus atau eksploitasi tentang sebuah serangan kepada bug. Jadi misalkan ada application developer, ada sebuah aplikasi, ternyata di sana ada sebuah celah untuk seorang hacker bisa nyerang. Nah, si Windows 11 ini bisa menghalangi atau melindungi dari serangan tersebut dari awal, dari ketika masalah tersebut ada itu bisa langsung diselindungi dengan cara memory integrity. Jadi memorinya itu dia ada satu security bentuknya melindungi memori dari perubahan-perubahan serangan coding biasanya gitu. Ini sifatnya sangat canggih sih ya. Kita di Indonesia sebenarnya ada nggak? Saya belum ketemu berita ya. Cuman kalau di level dunia itu ada banyak sekali sih gitu. Saya lihat ini udah mulai banyak pertanyaan ya. Aduh, nanti PR saya banyak dah sama Shalina untuk mengenai cari pertanyaan ya. Nah, yang terakhir, jadi ini alasan terakhir kenapa harus pilih Windows 11. Kedepannya ya, dimulai dari ya awal tahun 2022 mungkin ya. Mungkin sekarang belum terlalu, tapi di awal tahun 2022 nanti ketika masalah supply device sudah mulai sampai atau landing di Indonesia semua laptop itu dia akan datang dengan pre-install dengan Windows 11. Jadi pilihannya sebenarnya tersisa Windows 11 aja. Kalau pengen belinya pakai tetap Windows 10 itu harus pilih atau request khusus downgrade dari Windows 11 ke Windows 10. Tapi kenapa sih harus downgrade? Nah itu dikembalikan lagi ke pilihan-pilihan masing-masing ke Bapak Ibu sekalian tentunya ya. Mungkin ada konsiderasi khusus dari policy, mungkin dari app updates, mungkin dari WSUS-nya, mungkin dari Intune-nya atau berbagai fleet management software lainnya. Nah, biasanya yang menjadi soal pertanyaan, kalau saya pakai Windows 10 ada masalah nggak gitu ya? Nah ini saya langsung lurusin, tidak ada masalah hingga tahun 2025, bulan Oktober. Ya itu bisa dicari, itu adalah tanggal end of support-nya Microsoft Windows 10. Ya, kalau misalkan saya masih berada di Microsoft pada tanggal tersebut, saya akan bercerita kembali tentang end of support Windows 10 nantinya ya. Yaitu, end of support Windows 10, jadi beralihlah ke Windows 11 semuanya. Inilah saatnya kita untuk modernize juga. Padahal memang ini sudah terjadi lumayan cukup lama ya. Nantinya Windows 10 devices akan pelan-pelan tidak ada lagi di pasaran. Tapi apakah masih bisa diinstal? Bisa, Windows 10 masih dijual dan masih bisa dipakai juga. Nggak ada perubahan. Oke. Nah, jadi sebenarnya di Windows 11 kenapa Microsoft ada tujuannya? Kenapa sih kok prosesor listingnya? Jadi kalau misalkan dilihat di sini kan dia ada aka.ms CPU list ya kalau kebaca. Jadi nggak semua prosesor atau tidak semua hardware itu kompatibel dengan Windows 11. Dia butuh yang namanya minimum system requirement untuk Windows 11. Nah, si Windows 11 ini kenapa sih dia kok butuh beberapa hardware requirement ini? Kenapa sih kok saya nggak bisa pakai prosesor saya yang lama? Toh kayaknya masih bisa jalan lancar-lancar aja tuh kemarin pas Insider. Nah ini tujuannya untuk modernisasi dan untuk memaksimalkan user experience. Karena kita bisa lihat sebenarnya dalam user experience device sekarang itu banyak sekali yang touchscreen, banyak sekali yang sudah mulai punya pen input, banyak yang sudah mulai pakai collaboration experience-nya dari online, dari cloud. Dan dari segi security, sekarang Secured Core PC sudah menjadi salah satu hal yang trending banget untuk di dunia corporate tentunya ya. Dan Advanced Silicon, ya ini dari timnya si prosesor sendiri, mereka sudah mulai mendrop support untuk prosesor-prosesor yang memang sudah cukup tua tersebut. Jadi si Microsoft, si Windows ini, kenapa Windows 11 punya sistem requirement ini? Tujuannya kembali lagi untuk modernisasi. Jadi pertanyaannya apakah kalau device-nya sudah tua lalu ingin dipaksa ke Windows 11 bisa tidak? Bisa. Jawabannya bisa. Tapi dia akan kedapatan satu buah syarat atau ketentuan yang harus di accept gitu ya, press accept. Tidak mendapatkan security update, feature update ataupun software update. Jadi Windows 11 misalkan nanti ada 22H1, 22H2 itu nggak dapat untuk device-device yang tidak memenuhi sistem requirement ini. Jadi pilihannya tetap ada clean install-nya tetap bisa gitu, tapi tidak bisa di-upgrade. Pilihannya tidak bisa upgrade. Jadi tidak akan mendapatkan push update dari Windows 11 untuk hardware-hardware yang tidak memenuhi requirement tersebut. Nah,
mengenai teknologi, memang di teknologi masa depan ada apa aja sih kok Microsoft Windows 11 sampai segitunya sih mau membatasi aplikasi ataupun bukan aplikasi maksudnya hardware yang umurnya sudah tua tersebut kan masih bagus gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak sekali teknologi di masa depan seperti USB Type 4, tadi touch or voice input sudah makin ramai, kemudian ada HDR display, ini akan sangat berhubungan banget dengan DirectX 12 ya. Kemudian ada processor driven management. Nanti ini keduanya nih, ada Pluton Secured Core PC dan processor driven management. Pluton kalau sekedar dicari di internet ya, saya nggak sebut merek di sini hari ini. Sekedar dicari di internet, informasinya adalah Pluton ini akan menjadi pengganti chip security yang ada di TPM. Jadi dalam prosesor nanti teman-teman silikon kita dari AMD, Intel, dan juga Qualcomm, nanti mereka akan mendevelop satu buah standarisasi yang mengikuti dari Microsoft. Ada prosesor yang isinya itu khusus untuk security atau cryptographic security built-in. Jadi nantinya itu TPM chip, sekarang kan kita bisa bilangnya firmware based TPM ya. Nantinya dia ada benar-benar satu prosesor khusus untuk cryptographic security-nya. Jadi nanti ke depan itu mengenai security akan sangat lebih canggih lagi. Tapi ini masih in development dan masih belum ada tanggal kapan dia akan meluncur. Tapi Windows 11 dibuat untuk bisa mensupport si Pluton Secured Core PC ini. Gitu. Oke. Nah, device-nya pun kita sekarang udah banyak banget ya. Ini seluruh partner Microsoft dari brand OEM, ada Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo. Ini banyak semuanya bisa dipilih ya. Ini semua adalah lini OEM brands yang sudah kerjasama dengan Microsoft dan mereka sudah akan launching pre-install Windows 11 devices. Tinggal masing-masing brand pasti shipment-nya, landing-nya itu kan pasti akan berbeda ya semuanya. Nanti akan kita lihat aja siapa yang paling cepat atau siapa yang brand mana yang Bapak Ibu sekalian di sini paling suka gitu untuk dipilih. Oke, bagaimana cara mendapatkan Windows 11? Satu, bisa upgrade dari existing eligible device, tinggal bisa mendapatkan push update itu ya. Biasanya semua prosesor yang apalagi yang baru 3 tahunan ya, baru laptop yang umur 3 tahunan pasti bisa akan dapat. Kalau misalkan dia manage device, itu bisa aja melalui satu Wesus ya, nanti Wesusnya juga akan dapat dan atau beberapa fleet management software dia akan dapat untuk bagaimana cara bisa deploy Windows 11 update ke semua Windows 10 devices mereka. Kalau cara kedua gimana? With the purchase of new device at GA. Jadi dengan membeli device baru itu cara kedua. Saat ini masih ada dua ini. Jadi untuk retail license itu belum ada. Ya, jadi untuk retail license belum ada untuk Windows 11 ya. Nanti di tahun 2022 nanti itu baru akan ada. Saat ini untuk license Windows 11 itu masih tersedia hanya OEM-nya aja. Jadi biasanya sih orang akan lebih carinya yang pre-install ya, karena laptop sekarang udah jarang. Saya rasa semoga udah jarang ya. Yang isinya DOS gitu, yang isinya masih DOS kemudian dibeli OEM. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk sistem builder biasanya. Untuk white box desktop mau beli ditempelkan dengan Windows 11, license-nya ada OEM-nya kok. Gitu. Nah, nggak ketinggalan tadi kalau bicara mengenai cloud, integrasi mengenai cloud, Office 2021 kebetulan di tahun ini launching bareng Windows 11. Ini jarang banget terjadi, biasanya selalu waktunya berbeda. Hanya kali ini aja di Office 2021 dan Windows 11 launching dengan waktu yang bersamaan. Hampir identik, hampir tanggalnya sama, hanya tinggal berbeda beberapa hari aja, dia meluncur bareng. Nah, tujuannya kenapa? Karena Office 2021 ini membawa sesuatu yang cukup baru di dunia Office on-premise. Tapi bukan aplikasinya tetap rasanya akan sama. Word itu sebagai dokumen prosesor ya, namanya ya, Word processor, kemudian Excel sebagai tetap data sheets, kemudian Outlook sebagai email management, PowerPoint untuk presentation atau deck creation, atau content creation juga. Nah, yang berbeda adalah your office modernized, updated for better collaboration. Jadi kolaborasi di sini adalah sebuah kata-kata yang besar untuk Office 2021. Kalau bicara mengenai kolaborasi, nah Office 2021 sekarang ikutan. Kalau misalkan Office 2019 kan kita bicaranya mengenai inovasi ya. Jadi kalau kemarin 2016 itu kan tiba-tiba masuk 2019 tidak bisa diinstal di Windows 7 ya. Itu Office 2019 adalah Office yang pertama kali ya support mulainya harus Windows 10 ke atas. Nah, di Office 2021 ini dibawalah sesuatu yang baru, namanya untuk kolaborasi. Seirama ya, kita tadi bicara Windows 11 itu mengenai hybrid cloud, mengenai hybrid working, mengenai produktivitas. Jadi semuanya bicara mengenai kolaborasi, bagaimana cara kita bisa bekerja dengan kolega atau dengan klien untuk bisa semakin produktif. Nah,
Secara packaging ini akan sedikit perubahan, cuman biasanya jarang ada yang peduli packaging, cuma kalau peduli inilah packaging ya. Tapi secara features ataupun secara detail produk sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali. Masih sama, Office Home and Student itu Word, Excel, PowerPoint, dan Office Home and Business-nya itu hanya nambah Outlook-nya aja perbedaannya. Jadi kalau misalkan tidak pakai Outlook, memang jarang ya, kenapa nggak mau Outlook gitu ya. Tapi kalau memang ternyata Bapak Ibu sekalian di sini ada sebuah kebutuhan yang memang nggak mau Outlook, ya berarti pembeliannya jadi ke Home and Student. Cuman harus diingat Home and Student itu tidak di license untuk commercial usage ya sebenarnya ya. Jadi tetap kebutuhannya tidak untuk yang profit based, tidak ini, itu semua tertera di product and usage termnya Microsoft. Ya, tapi kita tidak bicara itu. Hari ini kita bicara mengenai key features dari Office 2021. Nah, salah satunya misalkan ada Ink Replay. Ink Replay ini salah satu feature yang non-kolaborasi ya. Ini adalah satu dari beberapa feature non-kolaboratif dari Office 2021 adalah Ink Replay. Jadi dia bisa mereplay cara guratan tulisan kita atau gambar kita yang ada di PowerPoint atau di beberapa aplikasi Office lainnya seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi kalau kita ini akan sangat berguna di edukasi ya kalau saya lihat ya. Mungkin di sini ada kebutuhan lain saya nggak tahu. Tapi biasanya kalau saya lihat ini akan sangat berguna di edukasi. Jadi mungkin menggambar sesuatu atau menulis sesuatu, cara tulisannya ini akan kebaca. Bagaimana sih? Oh, dia ada menjadi sebuah video. Tulisannya seperti ini rupanya ya, seperti seakan-akan direkam. Tapi direkamnya semua otomatis dan ada di cloud. Ink Replay ini ada syarat dokumennya harus disimpan di cloud. Ya, jadi harus auto save-nya nyala, dia baru bisa Ink Replay-nya bisa dipakai. Kalau tidak dia nggak bisa. Lalu juga ada Content Library. Content Library ini adalah stock image ya. Kalau di Office 2019 ke bawah, dia ada yang namanya online image. Ini diganti dengan Content Library. Content Library ini sudah ada langsung dari Office 2021-nya. Tidak tersedia offline tapi sudah ada langsung dari Office 2021-nya, dan dia dibagi dengan beberapa kategori seperti image, icons, ada cutout, stickers, videos, illustrations. Bisa semuanya dipilih dari 880 icons, 40 stiker, dan 50 video untuk bisa create dokumen. Ini adalah SVG kita yang baru ditambahkan dengan Content Library, dan dia akan terus bertambah ya, jumlahnya akan terus bertambah. Jadi kalau misalkan dilihat ada sesuatu yang seru nih, this feature is coming soon as a modern lifecycle policy update, yang nantinya akan saya jelaskan di belakang nanti ya. Ini juga salah satu yang baru. Nah, Office 2021 tadi kita bicara mengenai kolaborasi, artinya filenya dia sekarang bisa auto save. Mungkin semuanya di sini rasanya saya Office 2019 juga sudah bisa letak di OneDrive deh, sudah bisa save secara cloud, sudah ada backupnya segala jenis. Tapi tidak auto save. Saya yakin kan dia tidak auto save. Saya punya virtual machine-nya, dia tidak auto save, dan feature ini tidak tersedia di Office 2019. Ini adalah auto save yang hanya tersedia di Office 2021. Dengan adanya auto save ini, Office 2021 sedikit terasa mirip dengan Microsoft 365 subscription jadinya, tapi tanpa beberapa feature-feature pentingnya Microsoft 365. Real-time collaboration-nya juga menjadi serasa menggunakan Microsoft 365. Kita sekarang bisa sharing satu dokumen link ke kolega kerja, ke klien, ke siapapun yang punya satu link dari OneDrive ini untuk bisa membuka dokumen tersebut dan diedit secara berbarengan. Jadi tidak perlu harus save dulu, lalu kemudian baru diedit sama yang lain. Nah, dengan real-time collaboration ini, selama menggunakan Office 2021, mereka bisa mengedit secara berbarengan. Seakan sedang bekerja samping-sampingan menggunakan satu khusus ya, ini sebenarnya khusus ya, saya udah cek, ternyata di NAS pun kita nggak bisa melakukan ini. Dia filenya kalau dibuka di NAS gitu ya, dia akan bilang filenya itu ke-lock, kita nggak bisa buka. Kalau misalkan hanya menggunakan Office 2019, kita bisa bilang ganti-gantian nge-save. Oh, ini ada yang nge-save, apakah Anda mau refresh, lalu kemudian Anda harus nge-save lagi, jadi kayak nggak real time gitu. Jadi kalau misalkan menggunakan Office 2021 atau Microsoft 365, dia mirip dengan Office 365 online. Jadi yang punya Microsoft account itu sebenarnya sudah ada Office online. Office online-nya itu dia mirip, kita bisa edit dokumen langsung on the fly di online, dan itu bisa langsung real time collaboration. Oke. Nah, modern lifecycle policy. Tadi kita sudah lihat sedikit ya tentang content library. Will coming soon depends on the modern lifecycle policy. Jadi modern lifecycle policy ini apa sih? Office 2019 ke bawah tadinya kalau dibeli feature-nya berhenti.
apa yang feature ada itu pas meluncur, itu akan ada sampai terakhir begitu-gitu aja, tidak akan bertambah. Tapi dengan adanya Modern Lifecycle Policy ini diberlakukan sejak Office 2021, nantinya setiap tahun misalkan memang ada sebuah fitur baru yang memang dirasa penting untuk sebuah aplikasi Office akan diberikan ke Office 2021. Misalkan contoh di masa mendatang si Microsoft 365 mendapatkan sebuah feature bernama mungkin insert 3D automatically when you type misalkan. Jadi kita ketika ngetik tiba-tiba ada 3D yang pop up seperti suggestion stickers ya di WhatsApp. Di WhatsApp muncul nggak? Saya pakai Line itu dia ada suggestion stickers secara otomatis ya. Mungkin dia akan tiba-tiba muncul di sana misalkan. Kenapa pada suka ngetik angka ngomong-ngomongnya di Q&A? Oke. Nah, itu Office Home Business. Jadi dia tujuannya mendapatkan satu model lifecycle policy dan juga mengenai collaboration. Key message-nya adalah get the tools you need to stay organized, work together, and create professional content. So you and your business can move forward. Ini kata-kata pentingnya di sini. Jadi bisa kerja bareng, stay organized, kemudian create professional content. Karena bagaimanapun Office ini ada hanya untuk sebagai tools ya, tools sebuah productive tools untuk sebuah perkantoran. It's your office modernized. Office yang sama, Office yang klasik yang kita tahu, tapi lebih modern. Sebagai penutup, saya mau update hal yang cukup penting dan terutama hari ini kita berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian sebagai end user setia Microsoft ya yang sudah datang hari ini. Terima kasih. Ada perubahan cara aktivasi dari Microsoft Office yang tadinya yang kalau pernah dengar dulu sudah harus pakai namanya sign in ya Microsoft account untuk bisa mengaktifasi Office. Tapi kalau dulu masukin product key lalu Microsoft account-nya tidak dimasukin, Office-nya tetap nyala. Dulu masih bisa. Lalu kemudian di Microsoft account itu dia ada product key, bisa di-copy, dimasukin ke Office 2019-nya, lalu Office 2019-nya secara otomatis aktif tanpa Microsoft account, itu dulu bisa. Nah, saat ini proses tersebut keduanya dihilangkan sama sekali. Contoh untuk barang-barang yang Office-nya pre-install. Ketika dimasukkan data, misalkan diminta untuk sign in menggunakan Microsoft account, kalau tidak sign in untuk aktivasi Office-nya, Office-nya akan tutup secara otomatis. Tidak bisa digunakan atau dia akan bilang trial version, jadi beberapa feature-nya itu dimatikan atau dia ada tanggal sedikit trial 7 hari sebelum Office-nya itu deactivated, harus diaktifasi menggunakan license. Nah, begitu pula dengan Office yang non pre-install ya, mungkin sudah punya product key lalu ingin insert product key tapi tidak ingin sign in Microsoft account, hal yang sama juga akan terjadi ketika di insert product key, kalau tidak bisa sign in Microsoft account, maka product key-nya tersebut langsung kayak nggak jadi dimasukin. Jadi sebenarnya ini menghilangkan posibilitas memasukkan product key lalu Microsoft account-nya lupa sama sekali. Jadi Microsoft account-nya harus diingat persis ya. Kemudian mengenai aktivasi, artinya aktivasinya harus dijalankan secara online, minimal 1 kali. Tidak bisa lagi input product key yang ada di Microsoft account supaya dia bisa offline activation menggunakan telepon activation ya. Tadinya itu bisa diakali dengan seperti itu. Sekarang sudah tidak bisa sama sekali. Gitu. Jadi ini update yang cukup penting. Ini mungkin saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sekalian di sini ada yang menggunakan. Tapi kalau misalkan ada yang tadinya manage Office 2021 atau Office 2019 menggunakan product key aja, itu tolong mulai diubah inventory atau managing kita bilangnya apa ya, managing sistemnya gitu ya. Jadi jangan gunakan product key lagi, tapi gunakan Microsoft account dan ingat satu-satunya. Oke, kurang lebih itu. Semoga ada waktu, masih ada waktu nggak kita? Kalau ada waktu saya ingin menunjukkan sedikit mengenai Windows 11 yang saya punya. Sebelum penutupan, ini adalah Windows 11 saya running di sebuah virtual machine ya. Ini kebetulan RAM saya masih terbatas, saya masih nunggu kedatangan, jadi mungkin akan terasa lemot. Tampilannya sama seperti, semoga mungkin ada yang udah nyoba ya Windows 11 di sini. Cuman tampilannya akan terlihat sangat baru. Kita bisa lihat nuansa transparent, lalu nuansa modern, lalu kemudian ada banyak sekali settings dan pin apps yang sangat baru sekali. Kita bisa lihat dia bahkan ada TikTok. Ini TikTok kan bukan aplikasi Microsoft Store padahal ya. Nantinya tetap, tapi ini belum jalan kalau nggak salah. Apakah bisa? Oh bisa ternyata. Oke. Nah kemudian Office 2021 atau misalkan Microsoft account yang sudah di link ke dalam Windows 11, nanti dia akan secara otomatis kita bisa system information settings. Nah
Kita bisa lihat di sini dia langsung terbaca data OneDrive kita. Microsoft 365, OneDrive, Windows Update, dia semuanya akan terlihat di sistem kita. Jadi dia bisa lihat sebenarnya OneDrive-nya itu sudah tergabung banget di Windows 11. Semua datanya ada. Kemudian dia settingannya sudah berbeda sekali, lebih banyak, lebih detail, lebih terfokus kita lagi mau cari apa. Misalkan display. HDR itu sekarang di-highlight banget dan menjadi salah satu feature yang cukup penting. Misalkan ya. Ada night light yang seorang sering pakai, kemudian scale. Nah ini biasa ada 3 hal yang biasa orang paling sering cari, scale, night light, sama HDR. Dari personalizations dia mendapatkan themes ya, themesnya itu kembali, theme dulu yang sempat ada di Windows 7, di Windows 10 dihilangkan, sekarang kembali lagi di Windows 11. Kita punya theme, meskipun sekarang tidak bisa custom. Belum bisa custom untuk memilih themes. Jadi install, create, and manage itu kita bisanya pilih-pilih atau customize dari yang sudah ada dari Microsoft. Kita nggak bisa, saya mau browse Teams-nya belum ada sih, saya udah coba cari terakhir ya. Dia belum ada yang baru sih. Tapi ke depan mungkin akan ditambahkan semakin banyak. Kemudian dia juga ada yang namanya multiple desktops. Jadi kalau ditambahkan misalkan saya mau ketik new desktop. Nah new desktop ini kita bisa rename. Hal yang barunya adalah kita bisa rename, tapi nggak cuma rename, jadi misalkan creative. Nah, ini kita bisa set sebuah background yang berbeda. Background. Nah, saya mau dia setting set for desktop creative. Nah, kita bisa atur, kita punya aksen, jadi supaya colors, aksennya ini kita jangan manual, kita cocokkan dengan automatic backgroundnya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini jadi warna pink gitu ya, karena background saya pink. Gimana kalau dengan desktop satunya lagi? Kalau desktop satunya lagi, karena dia warna biru, nuansa saya jadi dia agak warna, bisa keluar setting nggak ya? Nah, jadi kalau misalkan di setting, kemudian di personalization, nah, colors. Nah, dia warnanya biru, berbeda ya. Jadi ini adalah sebuah personalisasi yang cukup unik dan cukup menarik, karena dia otomatis sesuai dengan perubahan warna background aksennya. Security sebagai salah satu feature yang paling penting. Device security mendapatkan security processor function. Ini tidak ada tadinya di Windows 10. Sekarang kita bisa security processor details, kita bisa lihat manufacturer dan lain-lain. Kalau dia bilangnya manufacturer Microsoft, artinya dia adalah software based, atau misalkan karena ini adalah Hyper-V ya, ini adalah virtual machine, jadi dia TPM dari virtual machine itu sendiri, dari Hyper-V. Lalu kemudian di sini ada memory integrity, prevent attack from inserting malicious code into high security process. Jadi proses-proses yang tadinya ada itu sekarang dilindungi langsung dari Windows 11-nya. Virus and shared protection dia akan tetap sama. Device option, family option. Nah, kita juga ada family option di sini. Ini juga tetap bisa menggunakan hal yang sama. Nantinya akan banyak sekali integrasi-integrasi yang akan masuk ke Windows 11, terutama mengenai Teams. Nantinya akan ada satu tombol baru, kita bisa langsung share audio atau share dokumen atau bahkan share sebuah konten langsung ke Microsoft Teams ya. Ini kebetulan karena RAM saya nggak cukup sepertinya. Dia nggak mau buka Teams saya. Oke. Jadi ini Teams built-in saya. Ini saya menggunakan di PSS account ya. Bisa nggak? Bisa kelihatan nggak? Update and restore Teams. Ya udah. Dia sedang error. Saya nggak bisa kasih lihat. Oke, dia nyala. Jadi ini saya pakai di PSS demo account saya. Misalkan saya mau ketik teman saya, misalkan namanya rico.junius@outlook.com. Ya, ketik saja. Nah, people. Nah, jadi saya mau ketik dengan dia. Hello Rico, nice to meet you. Sesimpel itu kita sudah langsung ngobrol sama dia. Cuman usernya dia hanya bisa terima di Microsoft Teams juga ya. Jadi saya harus buka Microsoft Teams saya untuk bisa lihat chat ini gitu. Bisa dari Microsoft Teams atau Skype. Skype juga akan masuk ke sini nantinya, bisa join gitu. Oke, kurang lebih itu adalah presentasi saya hari ini supaya kita punya banyak waktu. Biasanya sih kalau saya lihat sudah cukup banyak pertanyaan hari ini. Jadi kita akan sediakan waktu yang cukup banyak untuk sesi Q&A kita hari ini. Kembali ke Alina dulu untuk menyambung bridging kita. Saya jujur nggak berani buka chat nih Bapak Rico ya. Kayaknya sudah penuh nih chatnya ya. Baik, ini pertanyaan sudah banyak sekali yang masuk Bapak Rico. Cuma sebelum kita masuk ke Q&A session, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengisi terlebih dahulu 2 buah feedback form ya. Ya, nah ini feedback form dari Bapak speaker saya nih Bapak Rico Junius. Silakan diisi Bapak Ibu ya.
Oke, saya belum mengintip isinya apa, jadi pokoknya silakan Bapak Ibu isi ya. Ya Bapak Riko ya. Ini adalah feedback form untuk saya, simple banget, nggak usah isi nama. Nanti ada feedback form kedua. Yang ini cukup sesimpel bagaimana Anda menilai saya presentasi, apakah membosankan, isi saja 1 kalau misalkan membosankan, isi 5 kalau ternyata suara saya tidak membuat ngantuk dan mengisi kesiangan Anda dengan informasi yang berguna. Harapannya sih isi 5 ya, jangan isi 1. Aduh. Lalu kemudian Mohon pengetahuan diberi bintang 5 Bapak Ibu ya. Pakai tips nggak kalau gitu? Enggak. Ada tips kayaknya nggak ada sih. Harusnya saya sediain ya tipsnya untuk donasi untuk patron saya gitu ya. Oke Bapak Ibu silakan diisi nih. Jangan lupa bintang 5-nya ya Bapak Ibu sesuai aplikasi ya Bapak Ibu. Oke baik. Kita masih menanti juga untuk feedback form yang kedua. Silakan diisi terlebih dahulu Bapak Ibu. Sudah ada juga di layar chat Bapak Ibu ya. Nah ini adalah feedback form yang kedua. Ini juga salah satu kuncian nih Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa mengikuti undian door prize sore hari ini ya. Sekaligus seluruh verifikasi pemenang nanti akan kami verifikasi datanya dari feedback form yang sudah Bapak Ibu isi. Oke. Linknya juga sudah ada di chat ya. Kalau ini mau scan QR langsung di layar. Kalau mau isi nggak mau pakai ribet, klik aja tinggal ke kolom chat. Oke baik. Baik Bapak Riko, apakah Anda sudah siap kita kembali ke layar chat? Mari kita mulai menuju layar chat. Bapak Riko kayaknya sudah nampak berdebar ya. Oke baik, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama terlebih dahulu ya. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Yudhista Rahadian. Halo Pak Riko, izin bertanya nih, kebetulan saya sudah upgrade ke Windows 11. Apakah ada perbedaan security atau defender yang signifikan dari Windows 10 dan Windows 11? Gimana nih Pak Riko? Apa bedanya? Apakah ada yang signifikan? Tidak sih, tidak ada yang signifikan kecuali ada tambahan memori integrity, tapi itu bukan bagian dari Windows Defender, itu bagian dari security portfolio yang dimiliki oleh Windows 11. Yang nantinya sepertinya sih, saya nggak tahu kapan, nantinya sepertinya kalau Windows 10 sudah cukup mendapatkan update, kayaknya akan diturunkan juga ke Windows 10. Cuman ini masih to be announced, apakah memang diturunkan apa tidak. Jadi apakah ada signifikan? Saya rasa sebenarnya tidak sih, tidak terasa di dunia nyata sebenarnya. Seperti mengatakan, aduh Windows 10 saya keserangan virus, udah upgrade ke Windows 11, jadi tidak terserang virus. Tidak sesimpel itu sih, gitu. Enggak. Di dunia dalam kehidupan nyata tidak akan terasa perbedaannya. Oke baik, terima kasih pertanyaan Bapak Yudhista. Ini kita lanjut ke Bapak Ridwan Normansyah. Ini ada beberapa pertanyaan apakah ya? Apa perubahan besar antara Windows 10 dan Windows 11 dan 10? Kemudian apakah saya membutuhkan PC baru untuk mengubah Windows 11? Ini ada lagi, mau dibacain semua langsung atau mau satu-satu Pak Riko? Saya jawabin aja kali sambil baca, berhubung saya juga baca. Oh iya, adalah. Jadi Alina bantu saya untuk kayak, oh ini ada pertanyaan dari Pak ini, terus baca sekian lalu saya pilihin ya. Iya, aduh ini dengan senang hati, yes. Oke. Banyak ya pertanyaannya, 1, 2, 3, 4, 5, oke, 6. Ya kurang lebih 30 lagi lah ya pertanyaannya. Oke. Apa perubahan besar antara Windows 11 dan Windows 10? Semua yang tadi saya jelaskan hari ini adalah perubahan besarnya. Selain dari luar sana masih ada incoming updates besar-besar seperti Android support, side load apps dan lainnya yang masih to be updated dalam Windows 11. Nantinya semua update ini tidak akan masuk ke Windows 10. Salah satunya seperti apa? Direct Storage, Direct X12 Ultimate. Jadi Direct X12 Ultimate ini sebenarnya, tapi Direct Storage ini nantinya akan sangat mengubah cara aplikasi berjalan ya, Direct Storage ini. Jadi aplikasi-aplikasi 3D yang tadinya menggunakan engine dari GPU, terutama dari desain grafis, dari gaming misalkan untuk have fun di saat-saat penatnya kerja, itu nanti akan banyak perubahan besar. Apakah membutuhkan PC baru? Tergantung apakah PC-nya sudah sesuai kompatibel apa tidak. Kalau memang tidak kompatibel, artinya kemungkinan perlu gitu, karena dia ada satu listing prosesor, itu dibaca aja di aka.ms /CPU list, aka.ms/CPU list tadi ya, yang saya sedikit sharing. Nanti saya akan sharing lagi linknya kalau memang dibutuhkan. Saya ketik sekarang deh biar nggak lupa, aka.ms/CPU list yang gitu. Ya, aduh, saya hilang punya pertanyaannya. Sebentar, saya harus scrolling. Saya membantu.
mengenai membutuhkan PC baru ya, udah dijawab. Apakah bagian Sudah. itu kayaknya belum? Oh, Saya sudah sudah. sampai aman. Tersedia Office Suite. Oh, kamu udah nyampe mana ini? Saya udah sampai ke sampai mana? pertanyaan. Saya yang jadi bingung. Saya sudah sampai mana? Oke, berarti yang apakah Office Suite tersedia di Windows 10 gratis? Ya, Windows 11 gratis? Apakah Office Suite tersedia di Windows 11 gratis? Enggak. bukan di Windows 11 gratisnya ya. Itu tergantung bundling dari device, apakah dia sudah mendapatkan Office apa tidak. Tapi tidak dari Windows-nya sendiri, dia tidak ada penggratisan untuk Windows 11 dari Office-nya sendiri. Oke, bagaimana proses upgrade? Proses upgrade-nya ada 3. Jadi bisa mendapatkan push update dari Windows Update. Kedua itu pilih upgrade menggunakan ISO, ya, menggunakan ISO image, jadi pilih upgrade. Atau yang ketiga, clean install dari ISO juga. Jadi antara update menggunakan push update, atau ketika dari ISO bisa update atau clean install. Biasanya sih saya selalu sarankan lebih baik clean install aja, karena untuk upgrade biasanya ya kalau saat ini masih belum terlalu smooth ya lah, seperti yang tadi saya bilang, dia ada beberapa bug, mungkin terkadang drivernya ada yang nabrak, kemudian ada beberapa aplikasi yang tadinya jalan tiba-tiba dia bilang pathnya berubah, kernelnya kok berubah gitu, padahal sebenarnya bisa jalan gitu. Jadi lebih baik sih di clean install aja kalau memang tujuannya ingin mencoba. Tapi kalau memang tujuannya untuk skala besar, untuk satu wesus, satu kantor, ya itu silakan dengan kebijakan digunakan namanya test environment dulu ya, 5 laptop gitu kan di Wesus, apakah mereka berjalan dengan lancar gitu. Tapi agak modal ya itu ya, kalau 5 laptop itu langsung modal loh itu. Kan dari kantor mereka yang ada kantor, mereka coba gunakan gitu 5 laptop dari user dulu. Oh, user ini ABCDE, kalian mau nggak cobain Windows 11 dulu gitu, menjadi beta tester di kantor kita. Menjadi korban enggak ya? Mereka bukan korban awal. Nah, kemudian pertanyaannya, haruskah saya beralih ke Windows 11? Harus apa enggak? Harus apa enggak? Pertanyaan lu gimana jawabnya ya? Enggak harus. Windows 10 masih bisa digunakan. Peralihan ke Windows 11 baru diharuskan atau kurang lebih tanda kutip dipaksakan selesai end of support, yaitu di Oktober 2025 nanti. Sampai pada tanggal itu tidak ada kata harus. Gitu tidak ada kata harus ya. DPL sebenarnya Pak, begitu. Betul. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan dari Bapak Satrio nih. Izin bertanya, saya sudah update ke Windows 11, tapi saya mengalami kendala tidak bisa connect Teams. Setelah saya cek, ternyata settingan di Internet Option harus dicentang TLS-nya. Apakah belum full version nih Pak? Dan apakah selanjutnya akan ada update terbaru seperti seri Pro, Home, dan Enterprise? Ini lumayan detail ya. Saya baru tahu ada masalah seperti itu. Saya sepertinya kurang bisa menjawab dengan detail. Apakah selanjutnya akan ada update terbaru? Update apa ya? Yang dimaksud dengan tidak bisa connect itu Internet Options ya. Internet Options. Berarti saya bisa cek Internet Options. Oh, saya buka langsung Internet Option. Jadi dari Teams-nya nggak bisa connect. Kita coba cek saya sambil share screen ya, biar kita sedikit boleh dong sama-sama melihat. Internet option, kemudian di bagian connection, atau di bagian mana dia bilang? Harus dicentang TLS-nya. Nah, TLS itu di bagian mana nih Pak? Di bagian Programs, Advanced, Privacy, Content, Security. Ya. Aduh, nggak ketemu sih. Silakan. Saya kurang tahu sih, itu benar-benar saya kurang tahu sih. Ini masalah networking, cuman mungkin saja harus centang TLS atau apa. Tapi yang pasti bukan karena full version dan segalanya sih. Dan apakah ada update? Rasanya sih tidak ada sih. Tidak ada sama sekali. Saya kurang tahu masalahnya kenapa tidak bisa connect Teams. Tapi kalau memang sudah solve, alangkah baik ya, dan hebat sekali bisa troubleshooting sendiri. Tapi saya tidak melihat ada pertanyaan. Pertanyaan apa karena belum full version? Jawabannya saya nggak tahu sih, mohon maaf ya. Cuma karena saya nggak tahu itu settingan itu di mana. Kayak tadi kita udah lihat ya, TLS. Nah, ada ya, TLS. Ya, saya nggak nemu sih dari Teams ataupun dari punya saya. Karena di connection saya juga nggak ada, LAN settings nggak ada juga, konten nggak ada, saya nggak temu.
Apakah di Oke, sini? mungkin kita tahan dulu apa pertanyaannya, kita beralih dulu pertanyaan Ini. Apakah selanjutnya. Oh, mungkin ini sudah ketemu? ternyata ya? Use TLS, apakah maksudnya ini, apakah tidak? Kalau dari saya udah otomatis ya. Mungkin dari policy, dari grup policy-nya mungkin ada. Saya kurang tahu juga. Ternyata TLS dilarang. TLS 1,3 ini adalah part of security baru yang ada di Windows 11. Cuman saya kurang ngerti juga secara detail, jadi saya nggak bisa presentasikan perbedaan antara TLS 1,0 dengan 1,3, bedanya apa, sedetil apa, dan fungsinya di mana. Karena berhubung ini sangat erat dengan namanya protokol ya, security protokol di internet. Saya belum semahir itu, mohon maaf. Jadi semoga mungkin, menjawab ya. Ya, mungkin kita boleh next dulu ya kali ya. Ya. Baik, ini dari Ibu Nita ya. Ibu Nita Novita Sari. Izin bertanya, apa Microsoft sudah berubah pikiran Ibu, maksudnya gimana nih? Tentang syarat requirement TPM 2.0, curhat yang nggak bisa upgrade karena TPM. Ayo lo, berubah pikiran apa enggak nih Pak Riko? Tidak. Saya jawabnya gitu aja. Tidak. Enggak ada perubahan pikiran. TPM akan menjadi syarat apa ya, kita bilang harga mati untuk Windows 11. Tujuannya karena kita memang ada security processor tadi ya, ada security processor lain, kemudian security boot detail, dan itu nantinya ke depan akan ada beberapa solusi dari secured core PC. Curhat yang nggak bisa upgrade karena TPM. Rasanya kalau cuma karena TPM pasti tinggal dinyalain aja sih. Masalah tinggal settingan bisa dinyalain atau tidak. Saya bisa sharing langsung sih. Kayak saya sedikit cari ya. How to turn on firmware based TPM. How to turn on firmware based TPM. How to TPM. How do I enable TPM? Ini dia. Aduh, dia tapi dari ini dia. Kebetulan ada artikel Microsoft, saya bisa sharing. Kalau bukan artikel Microsoft saya nggak boleh. Oke, nah itu ya, tolong diikuti aja. Dia ada di sana How to enable TPM 2.0, karena prosesornya selama dia prosesornya sudah contoh Intel 8 Gen, AMD Ryzen 2nd Gen, AMD Ryzen 2nd Gen, kemudian 3rd Gen, apalagi ya kayak punya saya 3rd Gen, itu dia sudah punya namanya firmware based TPM 2.0. Sedikit cerita, TPM 2.0 itu adalah version firmware-nya. Jadi sebenarnya bukan cara lihatnya terbalik. Jadi bukan firmware based TPM itu bisa ke 2.0, tapi justru TPM 2.0 memungkinkan prosesor menjalankan firmware based TPM. Bingung nggak? Bingung ya? Ya udah, terima aja. Dan aku kayaknya mulai roaming di sini ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi Pak Riko. Semoga sudah terjawab nih Ibu Nita ya. Nanti boleh diakses ya linknya ya. Tadi Pak Riko sudah sharing. Ini dari Ibu Yenti ya. Beberapa pertanyaan saya di bawah ini. Oke, apa yang terjadi dengan license Windows 10 sebelumnya? OEM, FPP, OLP? Apabila saya langsung install Windows 11, apakah masih valid atau hangus? Wah, ini masalah licensing ya. Kemudian feature unggulan dari Windows 11 dari Windows sebelumnya. Untuk Windows 11 sendiri, apakah lebih ringan atau lebih berat dari Windows sebelumnya? Terus apakah bisa install Windows 11 tanpa TPM? Kayak tadi TPM sudah sempat dibahas ya di atas ya. Dan di hardware apa saja yang bisa diinstal Windows 11? Oke. Saya mulai jawab ya. Terima kasih udah dibacain ya, maaf ya. Ya, of course. Gak apa-apa. Oke. Apa yang terjadi dengan license Windows 10 sebelumnya? Tidak ada yang terjadi sih. Sampai pengumuman selanjutnya, semua device Windows 10 itu free upgrade ke Windows 11. Jadi kalau misalkan sudah pernah install license OEM, terutama license OEM yang ada di Windows 10, diinstal ulang key yang sama ke device Windows 11 dengan clean install, tidak ada masalah. Jadi masih valid. Semua key Windows 10-nya masih valid untuk Windows 11. Apakah nanti ke depannya seperti apa? Saat ini saya belum tahu. Ada kemungkinan besar Windows 10 key dan Windows 11 key akan exist menjadi satu kesatuan. Jadi kayak, saya beli FPP Windows 10 nih tahun 2020, apakah nanti tahun 2022, lalu apa 2023, ketika Windows 10 sudah tidak dijual lagi, apakah saya masih bisa pakai untuk di Windows 11? Kemungkinan bisa. Saya nggak tahu. Yang saya lihat sekarang di internal Microsoft yang terjadi seperti itu. Saya menggunakan key open license atau volume license Windows 10 Pro key saya untuk mengaktifkan semua Windows 11 VM saya. Dan juga sebaliknya, Windows 11 key yang saya minta, dia bilang menjadi Windows 10/11. Jadi dia bilang kayak satu key jenisnya. Saya nggak tahu apakah kebijakan ini nanti akan berubah tidak.
Nomor 2, apakah fitur unggulan? Saya nggak bahas lagi, ini tadi sudah saya jelaskan. Lebih berat atau ringan? Sedikit, sekitar 10-15% lebih berat, karena dengan beberapa banyak feature lainnya. Cuman kalau sudah menggunakan modern device, tidak akan ada rasa. Seamless rasanya perubahannya. Apakah bisa install Windows 11 tanpa TPM? Bisa. Tapi tidak akan mendapatkan update, security update, software update, dan feature update tadi. Jadi jatuhnya menginstal sebuah Windows 11 tanpa update, seakan-akan dia go offline. Jadi Windows Defender-nya pun akan dengan database apa adanya pada saat instalasi. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya saya bisa sharing nggak? How to bypass Windows 11 installation ya. Ini sudah ada di Microsoft juga. Mana ya? Ways to install Windows 11. Nah ini, jadi saya coba ketikkan lagi, semoga ini juga sudah diajarkan juga, karena memang dari Windows, dari Microsoft sendiri sudah tahu memang ada banyak sekali hardware yang belum support, tapi mungkin belum saatnya untuk refresh mesin saya dengan device ya, mungkin nanggung, mungkin device 4 tahun gitu ya, tidak cocok dengan Windows 11, tapi refresh device-nya nanti tahun depan, kalau tidak bisa tahun sekarang. Nah bisa juga tetap masih menggunakan Windows 11, at your own risk gitu ya, karena tidak mendapatkan feature update dan database Windows Defender update, jadi tetap mau pakai dulu gitu. Untuk early adapter nggak apa-apa, masih bisa. Tinggal dibaca aja cara tips and trick ya. Saya bentar, setiap kali saya ketik sesuatu dia hilang. Saya harus geser-geser. Geser. Oke, udah coba. Di hardware apa saja yang bisa install? Ya. Hardware yang memenuhi minimum system requirement. Titik. Singkat, padat, jelas ya Bapak Riko. Terima kasih jawabannya. Kita lanjut lagi berarti ya ke Bapak Antoni Suteja. Izin bertanya, apakah akan ada perbaikan dari feature update dari Windows 11? Salah satu hal yang cukup mengganggu di Windows 10 adalah force updates. Yang bila sudah tertunda sekian lama, bisa terjadi bahkan di rentang waktu work hours. Selain itu, force update ini kadang berbenturan dengan apps yang terinstalasi di workstation. Gimana nih Pak Riko? Sejauh ini sih belum ada perubahan. Dibilang perbaikan, not so much a bug. Ini bukan bug juga, tapi memang pemaksaan update ini sebenarnya lebih banyak berpengaruh di corporate ya. Biasanya corporate policy yang mengharuskan untuk update. Jadi seperti contohnya laptop saya itu terhubung dengan policy Microsoft, mereka mengharuskan saya untuk update setiap seminggu sekali kalau memang ada policy update. Tapi dan saya nggak bisa pause update tersebut. Tapi contoh device saya, kalau misalnya device personal saya yang masih running Windows 10 dan sebagian di Windows 11 juga, itu tidak diharuskan sama sekali untuk update. Saya bisa selalu skip update kecuali memang emergency update. Enggak, tapi saya selama 6 bulan nggak ada berasa untuk force update sih. Jadi bahkan terjadi dan sekali biasanya semua kembali ke group policy sih, apalagi kalau menggunakan Windows 10, kalau memang ternyata di bagian workstation dan lain-lain ya, itu bisa opt untuk pilih namanya WSUS ya, untuk WSUS-nya masuk ke LTSC. Jadi Windows 10-nya dia akan hanya update minimal per 6 bulan sekali, maksimal bisa lebih lama. Dia namanya LTSC channel. Itu bisa dibaca, saya coba sharing lagi. How to move to Windows LTSC channel. Windows Server Servicing Channel Overview or System. Oke. 1, 2. Nah, saya akan ketikkan di sini. 1. Ini dia ada butuh bantuan dari Windows Server sih ya, karena dia membutuhkan WSUS. Tapi dia adalah cara bagaimana cara kita bisa menggunakan namanya LTSC channel. Jadi LTSC channel ini adalah salah satu bentuk lini upgrade dari Windows sih. Kita bisa pilih, saya maunya Windows saya nggak mau sembarang update, karena memang contohnya kayak di banking ya, kalau misalnya di banking dia update terus repot juga gitu. Kalau tahu sebaliknya Windows atau laptop yang tidak terhubung dengan internet kan, tapi bagaimanapun tetap butuh update terkadang-kadang. Nah itu dia biasanya akan pindah ke LTSC, Long Term Servicing Channel namanya. Oke. Udah belum? Sudah ya, cukup tarik nafasnya. Pak Antoni Suteja. Namanya seperti teman SMP saya. Wow, langsung nostalgia ya. Bapak teman SMP saya, apakah masih ada? Kebetulan aja. Wah, ini berasa di acara tali kasih, Bapak Ibu selamat datang dalam acara tali kasih. Tali kasih, tembang kenang kita. Tembang kenangan. Kamu lawas deh. Jangan-jangan kita seumuran. Oke, baik. Ini dari Bapak Hardi ya. Kemudian Bapak Hardi bertanya, ini ada 4 pertanyaan.
apakah Windows 10 Pro bisa langsung di-upgrade ke Windows 11 Pro secara gratis atau berbayar ya? Oh ini tadi masalah lebih ringan atau lebih berat ya, sudah dijawab tadi di atas Pak. Kemudian apakah saat upgrading ke Windows 11 Pro ada resiko kehilangan data? Sama apakah Windows 11 Pro sudah disiapkan untuk menghadapi isu keamanan seperti ransomware, malware, dan lain-lain. Tadi masalah security kayaknya juga sudah dijawab ya Pak Riko ya? Ya, semuanya hampir sudah. Jadi sebentar saya skimming dulu. Skimming. Oke, pertanyaannya banyak yang mirip. Jadi sekarang saya disclaimer notice. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mirip saya jawab singkat padat tepat. Oke. Singkat padat tepat langsung ya, supaya kita bisa dapat kesempatan untuk jawaban yang lain. Nah, untuk Pak Hardi ya, nomor 1, apakah Windows 10 Pro bisa langsung di-upgrade? Bisa. Saya udah jawab tadi, bisa. Dan dia gratis, berbayaran masih nanti. Apakah Windows 11 Pro lebih ringan daripada Windows 10 Pro? Tidak, lebih berat sedikit. Nomor 3, apakah saat upgrading ke Windows 11 Pro ada resiko kehilangan data? Saya rasa semua proses upgrade ada resiko kehilangan data ya. Kalau terjadi tiba-tiba ketika proses upgrade mungkin listriknya mati, mungkin tiba-tiba komputernya ada masalah, resikonya di sana. Tapi bukan karena resiko proses upgrade-nya sendiri gitu ya. Apakah Windows 11 Pro sudah disiapkan? Sudah. Tentunya pasti sudah, nggak mungkin belum, karena dia sudah dia sudah menjadi sebuah produk yang siap digunakan oleh publik. Kalau belum, dia nggak mungkin luncur ke publik. Ya, oke, mari kita next. Semoga menjawab dan nggak terlalu pendek ya, Pak Hardi Agung. Oke, baik. Bagaimana penampakannya Bapak Riko? Apakah mungkin ada yang berbeda pertanyaannya? Ini sembari kita mencari-cari ya pertanyaannya ya, biar yang mirip-mirip sudah dijawab ya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Jaka cukup berbeda. Iya, berbeda dampaknya. Saya juga ikut membaca nih. Saya juga ikut menyimak. Tanya, seperti halnya Windows 10 ya, ketika pertama install akan ada program-program default atau bawaan yang langsung terinstall. Yang terkadang malah membuat performa menjadi lambat. Waduh. Bagaimana dengan Windows 11 dan membuang aplikasi-aplikasi yang dirasa tidak perlu terutama untuk standar kerja kantoran maupun pribadi agar performa komputer tetap baik atau lancar. Gimana nih Pak Riko? Saya kalau pribadi isinya juga semuanya dokumen, berat juga lama-lama. Ini gimana ya? Ini cukup unik sih ya. Saya boleh kasih ini pertanyaan bagus deh. Ini cukup unik. Boleh dong. Point of view-nya cukup unik. Saya ngerti. Ada tapinya sih. Point of view cukup unik. Ada tapinya. Okay. Ini hanya akan relevan sebenarnya ke handphone ya sebenarnya. Di handphone memang mereka akan kita sebut dengan bloatware. Di dalam Windows apakah ada bloatware yang sampai mempengaruhi performa Windows? Biasanya akan ada untuk OEM devices. Jadi karena nggak dipungkiri laptop gitu ya pasti kan beli dengan branding ya. Nggak mungkin tiba-tiba beli laptop nggak ada merek, sama sekali nggak ada merek. Ini laptop apa? Nggak ada merek, udah beli aja laptop putih gitu kan. Laptop putih, laptop hitam gitu. Apakah dia akan memperlambat performa? Terkadang ya, jadi lebih baik dia uninstall aja semua. Jadi kenapa saya bilang bagus, point of view-nya benar. Tapi kalau misalkan dia menggunakan sistem builder channel, jadi memang komputer rakitan ya kita bilang. Komputer rakitan kan itu benar-benar tidak ada OEM brandnya. Ketika diinstal hanya Windows 11-nya saja, dia tidak ada bloatware sama sekali. Jadi bloatware-nya ini kita bilangnya aplikasi yang tidak perlu dan membuat lambat dan berjalan di background, memakan memori dan lain-lain. Itu semua biasanya datang dari OEM brand. Karena mereka ingin bukan user ya, mereka ingin punya nilai jual lebih. Jadi sebenarnya aplikasi-aplikasi tersebut tidak berguna. Misalkan contoh mungkin dari beberapa brand mereka menawarkan AI functions, jadi mereka bisa membaca profiling bagaimana seorang user menggunakan laptop tersebut, apakah dia aktif di jam 8 sampai jam 5, artinya kita butuh baterai yang tinggi, lalu jam 5 sampai jam 10 malam dia hanya gunakan untuk Netflixan, baca komik, atau browsing, berita dan lain-lain, artinya kita tidak butuh performa yang tinggi. AI-nya akan mengatur. Itu ada salah satu teknologi ya. Saya nggak sebut brand ya. Nanti saya jualan. Nanti kamu dapat penalti nanti kamu. Oh ya. Jadi itu adalah salah satu jenis aplikasi-aplikasi yang mereka inginkan user ada dan menjadi nilai jual mereka sebagai branding. Jadi bagaimana dengan Windows? Apakah mereka membuang aplikasi yang dirasa tidak perlu? Selalu ada pilihan setelah install, buang saja semua aplikasinya. Tapi ini Pak Jaka dari PT Paro mengingatkan saya ke sebuah teman saya. Saya bilang, kok saya nggak bisa buka foto di komputer loh gitu ya. Saya bilang, terus dia bilang, iya karena saya sudah uninstall semua programnya.
Jadi saya nggak bisa buka foto di komputer dia. Itu agak lucu sih. Saya nggak bisa buka foto, saya nggak bisa buka video, saya nggak bisa ngapa-ngapain di komputer dia selain main game. Dia bilang nggak perlu, itu kan namanya bloatware, dia bilang. Di sana saya baru sadar, oh ada ya, oke. Dia merasa nggak pakai. Jangan komen pokoknya, jangan komen. Pertanyaan bagus Pak Jaga. Bagus. Baik. Aduh, itu saya tapi baru tahu ya, ada juga ya orang seperti itu ya, membuang-buangin yang dirasa tidak perlu itu tadi. Oke, baik. Baru ketemu satu aja. Jangan banyak ya. Oke, baik. Ini mengenai gimana caranya buka Internet Explorer di Windows 11. Ini kalau ini bukan pertanyaan bagus, ini pertanyaan yang membingungkan. Emang kenapa? Ada apa dengan Emang nggak bisa ya? Oke. Karena tidak ada maksudnya ya. Oh, oke. Ya. Let's try. Let's try Windows features. Layar saya udah muncul kan ya? Kelihatan, Oke. Kenapa butuh Internet Explorer? Saya agak bingung, tapi biasanya kita bisa lihat di sekitar sini. Microsoft Message, apakah ada Windows? Ya, tidak ada. Apakah di Windows 10 saya ada Internet Explorer? Oh, di Windows 10 masih ada. Oke. Bagaimana cara pembukanya? Tidak ada sih, tapi sebenarnya bisa buka di Microsoft Edge. Kemudian di sini ada yang namanya sebentar, saya harus cari. Mana ya dia? Internet Explorer. Ini. Jadi di sini dia ada satu Internet Explorer Mode button. Jadi kita bisa buka aplikasi website melalui Microsoft Edge. Semoga kelihatan dengan jelas. Saya zoom deh. Bisa zoom nggak sih? Zoom. Oke, zoom bisa ada. Jadi di sini dia ada Internet Explorer Mode button di dalam Microsoft Edge. Jadi di sini allow sites to be reloaded in Internet Explorer Mode. Jadi sebenarnya Internet Explorer sudah let Internet Explorer open sites in Microsoft Edge. Nah, ini juga ada Internet Explorer compatibility in compatible sites only. Always ini juga bisa. Always sites to be allow sites. Jadi akan ada banyak sekali settingan-settingan dalam Microsoft Edge yang membuat Microsoft Edge jadi seperti Internet Explorer. Saya sendiri sudah tidak pernah pakai Internet Explorer. Saya nggak tahu kenapa masih. Mungkin bisa diketik di chat. Mungkin saya juga penasaran kenapa sih mau pakai Internet Explorer. Kalau jawabannya karena ActiveX. Jadi kan dia biasanya ada namanya ActiveX script ya. Microsoft Edge. Nah, jadi ActiveX itu sekarang yang tadinya ada di di Internet Explorer itu sudah ada kompatibel di Microsoft Edge juga. Kalau memang itu kebutuhannya. Jadi ActiveX ini memang dulu terkenal banget di Internet Explorer untuk menjadi salah satu banyak aplikasi ya. Saya tahu kayaknya banyak aplikasi SAP, banyak aplikasi Oracle yang masih pakai Internet Explorer sebagai salah satu ActiveX scripting mereka. Sekarang bisa pindah ke Microsoft Edge kok, nggak ada masalah. Oke. Semoga sudah terjawab ya. Bapak Juan Sabto kayaknya boleh menjadi kandidat ya, tapi nanti ya kita tulis dulu namanya. Baik, nanti pokoknya saya menunggu aba-aba dari Bapak Riko ya. Iya. Kandidat. Baik Pak Riko, ini karena waktu kita sangat terbatas nih ya Pak Riko ya, mungkin boleh satu pertanyaan lagi bisa dijawab secara live. Oh oke. Mari kita lihat. Skimming. Pokoknya saya tetap kasih homework nih ke Pak Riko ya, nanti mencari 3 pertanyaan terbaik ya Pak Riko ya. Oke Pak Riko kalau udah lihat saya agak mumet aja dikasih PR terus ya. Aman. Oke, kita cari satu pertanyaan ya dengan secepat. Izin untuk bertanya. Silahkan. Modifikasi registrasi jika kami punya lisensi OEM. Izin bertanya. Pada sopan-sopan ya, saya terharu. Ini luar biasa loh. Ternyata chatnya sampai bawah udah banyak banget ya. Saya dari tadi nggak berani turun ini. Nambah terus di atas. Oke, dan saya paling riskan apabila suatu laptop error harus install ulang yang kita beli awalnya Windows 10. Wi-Fi 6E oke. Ini ada yang bisa dijawab dengan cepat sih. Apakah Windows 11 support Windows Wi-Fi 6E apa tidak? Itu semua hardware compatibility bukan dari Windows. Hardware cukup bisa running Wi-Fi 6E ya udah gitu. Punya saya kebetulan device-nya udah running Wi-Fi 6E dari Windows 10 pun dia udah bisa Wi-Fi 6E kok nggak ada masalah. Kemudian mendapat notif update currently meet padahal masuk kriteria currently
Kenapa Pak Riko? Ini kayak pelik banget pertanyaannya. Ada takutnya dia salah typo, nggak apa-apa deh. Lalu Pak Rian, license Pak Riko, oke, skip. Windows digital, oke. Apakah tantangan? Senang nih kalau narasumber kayak gini nih, mandiri orangnya. Luar biasa. Proaktif ya. Jarang ya ketemu. Luar biasa loh, saya senang nih partneran sama Bapak Riko nih. Udah. Nggak apa-apa. Kita udah cukup lama ya. Seperti kita ada 3 kuartal ya. Iya. Ya. Mohon maaf nih, tapi tidak pernah berjumpa secara real nih, mohon maaf nih. Hanya setiap hari kotak ya. ini terus nih. Apakah Windows 11? Oke, dikit lagi ya. Aduh, ini kok banyak banget ya. Oh my god, saya nggak sadar ternyata segitu banyak. Jangan sedih, masih banyak tuh sampai bawah, penuh. Dikit lagi. Melihat arah dan sistem promosi, bisnis, Windows 11 backward, unsigned, MS account bisa oke. Aktifasi, ada yang nanya Office. Aktivasi untuk home and business aja atau di bawah karena punya saya ke bawah, oke. Fitur apa yang ada? Fitur apa? Ini saya bingung kenapa ada yang ketik angka sih. Nomor 7, ada nomor 6. Apakah ini maksudnya tadi orang? Oh, dari Pak Hardi semua. Pak Hardi Agung menanyakan banyak sekali pertanyaan. Oh, wow. Ada 7 Oke, ya Pak Riko. Aduh, saya baru sadar. Pak Hardi Agung. Oh, pertanyaannya banyak. Ada nomor 8 juga. Wow. Nanti saya bantu jawab ya Pak. Semua masing-masing satu ya. Pak Sugik juga sekarang dia ada 3 pertanyaan. Oh, oke. Mungkin kita perlu mengumpulkan yang bertanyanya banyak-banyak punya kolom sendiri mungkin ya. Ini pertanyaan banyak bukan artinya jadi menang pertanyaan terbaik ya. Mungkin tapi ini Pak Hardi menambahkan nih Pak. Pak Hardi menambahkan. Maaf Pak Riko, kepo. Kita meyakinkan. Oke. Tadi udah ketemu deh berarti 3 pemenangnya ya. Iya. Pemenang kedua bisa langsung tadi saya sebut mengenai tadi Internet Explorer itu boleh banget ternyata. Jadi di antara yang lain pertanyaannya cukup kritis ya, cukup kritis. Okay. Cukup kritis. Jadi Pak Juan Sabto namanya. Ya oke, saya cari dulu ini namanya. Pak Juan Sabto ini saya ada jawab satu deh. Dia sebenarnya cukup simpel pertanyaannya, cuman ini juga cukup detail. Mana ini terus tim saya lagi mau cari dia turun naik. Nah ini dia ada. Nah. Untuk Pak Adrianus Yoga ya, pertanyaannya simpel tapi ini saya bilang pertanyaannya cukup bagus. Untuk Windows 11, apakah ada versi untuk digital signage atau sistem kiosk? Ada Pak. Jadi ini sama seperti di Windows 10 kita akan punya beberapa seri atau jenis Windows, terutama Windows 11 digital signage atau Windows 11 kiosk system. Tapi ini bukan actually kita nggak bilang dia itu kita nggak bilang dia itu Windows 11 seri yang lain sih. Most of the time mereka akan bentuknya Windows 11 Pro sebenarnya. Windows 11 Pro atau Windows 11 ya harus Pro, rata-rata dia akan Pro, Windows 11 Pro ya, atau Windows 11 IoT itu juga ada. Mereka akan bisa di setup sebagai kiosk atau digital signage system. Jadi apakah ada dan itu masih akan lengkap, tapi apakah sudah bisa digunakan, apakah sudah kompatibel dengan semua kiosk system yang ada sekarang di lapangan, yang sekarang sudah banyak ya, apalagi sekarang kalau misalkan kadang kita lewat, ada yang di Jakarta nggak? Ada ya mungkin ada yang relate di Jakarta, baru aja kemarin kayaknya baru hari Selasa atau Rabu ya, hari Rabu kemarin saya coba lewat jalan Sudirman Semanggi sana, ada papan billboard tulisannya Windows error. Dan terlihat dia masih menggunakan Windows XP. Itu luar biasa sih. Jadi really? Iya, billboardnya error. Nova System has closed down dan terlihat dari bentuk start button dia masih menggunakan Windows XP. Jadi itu adalah salah satu konsiderasi ya untuk bisa menjalankan digital signage, sistem kios atau bahkan billboard system seperti itu memang butuh sebuah compatibility system yang rata-rata memang umurnya tua gitu. Mereka pakai software itu terus gitu. Sebenarnya Windows dari Windows 10 kita juga baru launching belum lama. Ini namanya Windows 10 IoT, pengganti Windows XP embedded. Nah, ini kenapa makanya pertanyaannya bagus. Itu ada di mengenai Windows 11 nanti untuk IoT version dan juga untuk digital signage nanti akan ada, dan semoga ini menjadi jawaban banyaknya compatibility issues ya. Cuma kita nggak tahu apakah nanti akan ada early adapter apa tidak. Oke, silakan para pemenang, itulah 3 pemenang kita. Sisanya saya punya PR untuk jawab ketik satu-satu kalau sempat. Semoga masih peduli dengan jawaban saya. Pak Riko ya. Karena nanti pasti pada ramai ikut quiz ya. Nanti pasti akan tetap ketik. Saya lebih agak cenderung berpikir kalau nanti setelah dijawab ada pertanyaan tambahan di bawahnya. Ya bisa juga.
Baik Bapak Riko Junius, selamat berjuang. Saya tidak mau mengganggu Bapak Riko Junius mengetik jawaban-jawaban hari ini yang sudah bertanya luar biasa. Banyak banget pertanyaannya, keren. Oke, baik. Terima kasih Bapak Riko Junius. Thank Thank you you juga, so much. Alina. Saya off cam dan mulai bekerja ngetik semua pertanyaan. Tuh. Oh, kita dapat itu loh. Duet Maut webinar Microsoft ini. Oh, ini partner in crime sekarang. Oh, Pak Evan, kayaknya saya sering lihat dan namanya Pak Evan. Semoga ya, oke lah. Baiklah. Siap. Semoga kita selalu menjadi duet maut menghibur Bapak Ibu ya di setiap webinarnya Microsoft dan SMI. Udah 3 kali Pak. 3 kali tuh. Hat-trick nih kalau main bola nih. Lama-lama ya. Kita kayak lama-lama bikin podcast aja gimana nih? Kayak seru nih. Sepertinya bisa juga. Bikin podcast Boleh ya. juga ya. Oke. Abis ini kita bikin podcast boleh deh. Oke, baik. Terima lah. kasih Bapak Evan nih sudah notice kita berdua ya. Semoga tidak kapok, tidak bosen ya mendengarkan kita berdua 4L ya, lo lagi gitu ya. Semoga terhibur hari ini ya dan informasi duet maut. Jangan dong Pak. Semoga informasi yang dibagikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Ditunggu jawaban-jawaban typing answer-nya dari Bapak Riko Junius. Iya, kemudian hening kayaknya Bapak Riko Junius. Saya menunggu. Oke, udah ya. Saya sudah off cam deh. Baik. Selamat ya Bapak Riko, selamat berjuang. Bye-bye. Oke, baik. Terima kasih itulah tadi sesi dari Bapak Riko Junius, Master Trainer Microsoft Indonesia. Mohon maaf nih Bapak Ibu, mungkin tidak bisa dijawab semuanya secara live ya Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu. Baik, kita akan segera berlanjut nih. Kalau tadi informasi yang kita bagi-bagikan, sekarang kita mau bagi-bagi hadiah. Mau nggak nih Bapak Ibu? Saya mau nunggu jawaban dulu deh. Mau nggak nih Bapak Ibu kalau kita bagi-bagi hadiah selanjutnya? Oh, sedikit saran, mungkin hasil recordnya di-upload di YouTube. Nanti saya bikin YouTube channel dulu ya Pak. Mau ya? Oh enggak, kalau nggak dapat. Yeay, usaha dulu Pak. Pokoknya yang penting usaha ya Pak ya. Kita semua berharap Bapak Ibu hari ini banyak yang beruntung pastinya. Oke, kita akan segera bermain quiz Bapak Ibu sore hari ini. Kita akan mencari 3 orang pemenang yang masing-masing akan mendapatkan 150.000 voucher belanja atau electronic money. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu, jangan lupa nih ya, diisi Bapak Ibu 2 feedback form yang tadi sudah diberikan oleh Kakak Mimin saya yang luar biasa. Terima kasih Kakak Mimin. Oke, baik. Silakan mungkin langsung bergabung nih ke joinmyquiz.com 922-638. Sekali lagi ke joinmyquiz.com 922-638. Langsung masuk aja Bapak Ibu ya. Silakan. Langsung bergabung ke joinmyquiz.com 922-638. Kita akan mencari top 3 kita hari ini ya. Yang masing-masing akan mendapatkan voucher belanja atau electronic money senilai 150.000 untuk masing-masing pemenang. Ayo, ini kalau di layar saya baru 3 nih. Yang lain kemana? Ayo. Upload di YouTube dong. Waduh, jangan nanti takutnya nggak banyak yang nonton. Di ban lagi Pak. Oke, baik. 15 peserta sudah bergabung. 17. Silakan langsung masuk aja ke joinmyquiz.com 922-638. Sekali lagi ke joinmyquiz.com 922-638. Sudah 30 peserta nih. Ayo yang lain silakan langsung bergabung ke joinmyquiz.com 922-638. Sekali lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu jangan lupa diisi feedback formnya ya Bapak Ibu. Karena seluruh verifikasi pemenang akan kami verifikasi dari feedback form yang sudah Bapak Ibu isi. Pastikan formatnya tepat nih ya. Nama, email, domain kantor, dan nomor telepon yang terhubung dengan electronic money yang Bapak Ibu miliki. Kenapa? Karena nanti untuk mekanisme pengiriman hadiahnya pun akan dihubungi melalui data feedback form yang Bapak Ibu sudah isi ya. Silakan diisi dengan data yang lengkap ya Bapak Ibu, pastikan formatnya tepat ya, karena hari ini nih banyak sekali nih yang akan kita bagikan dari best Q&A, kemudian quiz ya. Serta ada door prize spesial untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu 1 buah Sharp Air Purifier, 1 buah JBL Tune 115, dan 1 buah Mi Band. Menanti untuk Bapak Ibu menangkan dengan syarat mengisi feedback form yang sudah kami berikan untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, ini sudah 65 peserta ya. Ayo yang lain, saya akan hitung mundur. Oke, baik. Saya akan hitung mundur dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6. Oh ini ya kenapa ya deresen? 5, 4, 3. Ayo Bapak Ibu ke joinmyquiz.com 922-638. 3, 2, 1.
Oke, silakan boleh langsung dimulai. Oh, bisa kirim feedback form. Oke, nanti mungkin akan dibantu ya, linknya dikirimkan lagi ya. Let's go. Tanggal GA dari Windows 11 adalah. Ayo, silahkan 10 detik ya. Oh, tinggal 8 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Oh, time is up. Kita akan melihat 3 peringkat teratas sementara. Ya, Bapak Romdoni, oke, Bapak Budi, Bapak Trisna, dan Bapak Yungki. Oke, masih bisa berubah, klasemen masih berubah terus. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Silakan. Salah satu sistem requirement terbaru dari Windows 11. Silakan, Bapak Ibu masih punya 15 detik waktu untuk menjawab. Silakan. Tinggal tersisa 10 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Time is up. Baik. Oke, kita lihat leaderboard sementara. Sudah mulai berubah Bapak Budi, Bapak Trisna, dan Bapak Juliansyah. Kita langsung berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. Silakan. Feature Windows 11 yang sudah ada dari Windows 10 melalui optional power toys. Apa kira-kira Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, tinggal 10 detik lagi Bapak Ibu. Ayo. Top 3 kita hari ini akan mendapatkan electronic money atau voucher belanja senilai 150.000 untuk 3 orang pemenang ya. Time is up. Oke, kita berlanjut lagi ke pertanyaan yang keempat. Saya mau bacain dulu leaderboardnya. Sudah berubah ya? Oh tetap ya, nampaknya masih tetap belum berubah. Kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan yang keempat. Silakan dijawab dengan baik dan cepat ya, dan tepat ya. Windows 10 Pro dapat di-upgrade ke Windows 11 versi apa? Aduh ini kayaknya gampang banget nih. Kalau tadi penyimak presentasinya pasti bisa jawab. Sama, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Oke. Baik, kita akan melihat leaderboard kita sementara nih di pertanyaan yang keempat. Bapak, sudah berganti lagi kan Bapak Juliansyah, Bapak Budi, dan Bapak Trisna. Ayo Bapak Ibu, masih ada 6 pertanyaan lagi. Kita langsung berlanjut ke pertanyaan yang kelima. Silakan. Berikut yang bukan merupakan dari pilar Windows 11 Pro. Silakan Bapak Ibu. Ada 15 detik tersisa. Ya. Apa kira-kira? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Kita lihat klasemen sementara di pertanyaan yang kelima ya. Oke. Apakah masih tetap? Oke, top 3 kita masih bertahan ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Siap-siap, pertanyaan yang ke-6. Office 2021 dapat menggunakan autosave dengan syarat file berada di mana Bapak Ibu? Ayo, filenya berada di mana ayo kira-kira? Baik, 10 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Oke, baik. Bagaimana kedudukan sementara top 3 kita? Apakah sudah berubah lagi? Oke, top 3 kita masih belum berubah ya. Baik, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan yang ke-7. Oke, ini saya baca Bapak Riko sudah mulai menjawab. Semangat Pak Riko. Oke, baik. Ini 15 detik terakhir ya untuk menjawab pertanyaan ke-7. Office 2021 memiliki edisi berikut ini kecuali. Waktunya sudah habis. Bagaimana klasemen sementara? Ini kayak lagi nonton bola ya, saya deg-degan loh, klasemennya berubah terus. Oke. Apakah top 3 kita masih belum berubah? Masih belum berubah, masih bertahan. Oke, baik. Silakan dipertahankan Bapak-bapak. Ini kayaknya Bapak semua ya. Pertanyaan yang ke-8, silakan dijawab dengan cepat dan tepat.
Apakah Office 2019 dapat di-upgrade ke Office 2021? Nah, loh bisa apa enggak nih Bapak Ibu? Silakan boleh dijawab 10 detik dari sekarang ya. Tersisa tinggal 8 detik lagi untuk menjawab. 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Oke. Sudah semakin dekat ke pertanyaan-pertanyaan terakhir. Masih bertahan ya? Masih bertahan. Oke, let's go. Inilah 2 pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang ke-9. Siap-siap. Feature terbaru Office 2021 apa tuh? Ayo feature terbarunya. Oke, 10 detik terakhir untuk menjawab di pertanyaan ke-9. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Aduh, ini sudah semakin dekat pertanyaan terakhir. Saya semakin berdebar. Saya yang deg-degan. Oke, baik. Top 3-nya sudah berubah ya, Bapak Juliansyah, Bapak Budi, dan Bapak Romdoni. Kita akan melihat apakah berubah lagi di pertanyaan yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan modern life cycle policy? Silakan, masih ada 12 detik terakhir untuk menjawab. 4, 3, 2, 1. Habis. Baik, kita akan melihat siapakah kira-kira top 3 klasemen kita. Apa ini? Legal UIM. Baik ya, di posisi pertama, posisi kedua, dan posisi ketiga. Posisi pertama dan posisi kedua nampaknya tetap ya. Di posisi ketiga berubah lagi nih. Oke. Sembari menunggu, sekali lagi untuk pemenang kuis akan mendapatkan masing-masing 150.000 electronic money atau e-voucher ya. Baik, selamat kepada hilang di layar saya. Oke, baik. Yang pertama jatuh kepada Bapak Juliansyah. Bapak Juliansyah, kemudian Bapak Budiha, dan Bapak Yunawan. Sekali lagi Bapak Juliansyah, Bapak Budiha, dan Bapak Yunawan. Apakah masih bersama kami? Ini beliau-beliau? Semoga masih ya. Oke, selamat kepada Bapak Juliansyah. Bapak Yunawan juga masih, Bapak Budiha ya. Oke, ini itu kalau kuliah duduk paling depan. Mungkin sebelahnya Pak dosen mungkin ya. Oke, baik. Oke, semoga semuanya masih bergabung. Oh, semua sudah masih menyimak. Boleh dong beri tepuk tangan dulu yang meriah. Inilah dia pemenang-pemenang dari kuis kita sore hari ini ya. Baik, saya mau mengumumkan terlebih dahulu untuk best Q&A sebelum kita akan mengundi door prize kita sore hari ini, yaitu Sharp Air Purifier, JBL Tune 115 dan Mi Band ya. Baik, untuk best Q&A siap-siap, ini tadi sudah di-mention oleh Bapak Riko. Pemenangnya adalah Bapak Jaka, Bapak Juan Sabto, dan Bapak Adrianus Yoga. Apakah bersama kami? Oke, Bapak Adrianus Yoga ada ya. Bapak Jaka juga ada. Bagaimana dengan Bapak Juan Sabto? Masih ya? Masih dong. Hadir semua. Selamat, masing-masing akan mendapatkan electronic money atau voucher belanja senilai 100.000 untuk masing-masing pemenang ya. Jadi kuis tadi 3 orang pemenang dan best Q&A 3 orang pemenang. Yang tidak kalah ditunggu-tunggu pastinya inilah dia sesi door prize. Kita akan mengundi terlebih dahulu dari lagi dijawab. Oke. Sesi door prize kita akan mengundi terlebih dahulu dari 1 buah Mi Band ya. Mi Band terlebih dahulu, kemudian 1 buah JBL Tune 115, lalu kita akan berlanjut ke Sharp Air Purifier. Siap-siap, silakan boleh langsung diputar. Jangan lupa diklaim ya Bapak Ibu kalau namanya keluar sebagai pemenang. Kalau tidak diklaim akan kami anggap hangus ya ataupun gugur ya. Dan inilah dia Mi Band jatuh kepada Bapak Isnanto. Ini Bapak ya, aduh saya direvisi kalau saya salah ya. Bapak Isnanto, apakah masih bersama kami Bapak Isnanto? Baik, saya akan memanggil 3 kali ya. Bapak Isnanto 1,
Bapak Isnanto 2. Bapak Isnanto 3. Tidak ada ya? Kita anggap hangus ya. Oke, hangus. Kita undi ulang. 1 buah Mi Band sore hari ini. Silahkan. Sudah meeting. Pak Ali Gunawan temannya ya. Oke, dan jatuh kepada Bapak Juan Sabto Aji. Ini kayaknya saya tahu nih. Yang tadi menang Best Q&A nih, jangan-jangan. Bapak Juan Sabto Aji? Yeay, betul ya Pak, yang tadi menang Best Q&A ya? Oke, baik. Selamat Bapak mendapatkan 1 buah Mi Band. Kita akan langsung berlanjut ke 1 buah JBL Tune 115. Silahkan. Langsung diputar. 1 buah JBL Tune 115 jatuh kepada Bapak Edi Chandra. Apakah Bapak Edi Chandra masih bersama kami? Halo Bapak Edi. Hadir. Yeay, selamat Bapak Edi Chandra. Ini kok tiba-tiba ketawa Pak Iqbal. Oke, baik. Dan yang terakhir 1 buah Sharp Air Purifier. Siap-siap. Silakan, boleh langsung diundi. Siap-siap ya kalau namanya dipanggil ya. Silakan langsung klaim hadiahnya di kolom chat Bapak Ibu. Dan 1 buah Sharp Air Purifier. Siapa kira-kira yang beruntung sore hari ini? Inilah dia. Ibu Nita Novitasari. Hoki dong. Oke deh Bu. Baik. Ibu Nita Novitasari selamat ya. Yeay, hadir. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk semua pemenang sore hari ini. Baik dari pemenang quiz, pemenang Best Q&A, serta pemenang door prize. Tadi 1 buah Sharp Air Purifier jatuh kepada Ibu Nita Novitasari. 1 buah JBL Tune 115 jatuh kepada Bapak Edi Chandra. 1 buah Mi Band jatuh kepada Bapak Juan Sabto Aji. Oke, sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang ya Bapak Ibu ya. Baik. Baik Bapak Ibu, kita sudah hampir sampai di penghujung acara sore hari ini. Untuk informasi maupun inquiry silakan boleh send an email to microsoft.oem@metrodata.co.id. Sekali lagi ke microsoft.oem@metrodata.co.id. Silakan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, ingin berdiskusi lebih lanjut, langsung hubungi ke microsoft.oem@metrodata.co.id. Baik, artinya dengan ini telah sampailah kita di penghujung acara webinar kita Why Windows 11 Pro is the Hybrid Working for Business. Persembahan dari Microsoft Indonesia dan PT Sinex Metrodata Indonesia. Senang sekali hari ini kami dapat menemani Bapak Ibu dari awal hingga akhir. Terima kasih atas partisipasinya ya Bapak Ibu ya. Semoga informasi hari ini yang sudah dibagikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Luar biasa pertanyaannya selalu acung jempol nih saya kalau acara-acaranya Microsoft nih luar biasa, pertanyaan banyak banget, keren. Ya, dan antusiasme serta semangat Bapak Ibu dari awal hingga akhir yang tidak meninggalkan saya. Luar biasa. Oke, baik. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rio Prawika selaku Product Marketing PT Sinex Metrodata Indonesia dan Bapak Riko Junius Master Trainer Microsoft Indonesia hari ini sudah memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga sekali lagi ilmu-ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Microsoft Indonesia dan PT Sinex Metrodata Indonesia sehingga acara kita dapat berlangsung lancar dari awal hingga akhir. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan selama acara berlangsung. Untuk itu saya Alina, saya pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Stay safe, stay healthy. Tetap jalankan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.